kanat imra'atani, ada dua orang perempuan. Ma'ahuma ibnahuma, mereka punya dua anak masing-masing. Tinggal satu kampung atau satu rumah begitu, punya dua anak. Ja'adhibu, ada serigala masuk. Fadhahaba bibni ihdahuma. Tak-taunya serigala itu menerkam makan salah satu anak daripada kedua orang tersebut. Berarti tinggal satu anak. Faqala li sahibatiha, sama-sama bayi kecil, bayi umur 4 hari, 5 hari, seminggu atau sebulan kan belum terlihat. Faqalat li sahibatiha, kemudian salah satu dari keduanya itu ngomong kepada yang lainnya, inna madhaba bi ibnik, serigala itu makan anakmu loh ya, maksudnya ini anakku loh ya. Yang satu juga ngomong, dah ini anakku, yang dibawa serigala adalah anakmu. Semua merebut ini anak yang tersisa, tertinggal. Semua mengatakan yang dimakan serigala adalah anakmu. Yang satu mengatakan yang dimakan serigala adalah anakmu. Nah ini. Fatahakama ila Daud alaihissalam. Kemudian mereka minta keadilan kepada Nabi Daud. Nah. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya qadha bihi lil kubra. Kemudian Nabi Daud memutuskan anak ini untuk yang gede. Ini menunjukkan dalam pembahasan usul fikih, jadi seorang nabi boleh ijtihad. Dan ijtihadnya pun tentu harus ada tanda-tanda. Dan harus ada pertimbangan. Ijtihadnya adalah yang besar, dikasihkan, oh ini anak yang tua. Kenapa diberikan yang tua oleh Nabi Daud? Kan ini berarti tidak menunggu wahyu. Jadi seorang nabi boleh berijtihad. Kenapa diberikan di kubro yang tua? Karena apa? Ini yang muda masih mungkin punya anak lagi. Kayaknya yang tua ini enggak akan punya anak lagi sudah. Sama-sama sayang, biarin deh. Sama-sama enggak anu. Dikasihkan kepada yang tua. Wa kharajata, kemudian setelah itu keluar. Setelah keluar, ala Sulaiman bin Daud, kepada datang. Rupanya setelah datang ke Nabi Daud, pindah datang ke Nabi Sulaiman. Ayo kita datang ke Sulaiman bin Daud. Ayo ke anaknya Nabi Sulaiman. Fa akhbaratahu, kemudian dua wanita tersebut memberitakan kisahnya. Bahwasanya kami kehilangan anak. Dan anak ini anak saya. Oh, ini anak saya. Yang hilang anaknya dia, ribut. Terus apa kata ayah? Kata ayahmu bahwasanya itu adalah miliknya sing ini, milik saya yang tua. Ya kan betul milik saya. Memang milik saya. Kata yang muda, terserah Raja Sulaiman mau ngadili seperti apa, memberikan keadilan seperti apa. Pokoknya kemudian Nabi Sulaiman tiba-tiba berkata kepada punggawa-punggawanya, atuni bisikin, kasih aku pisau sini, pedang, pisau. Asyuku bainahuma, biar tak bagi deh, biar gak ribut, tak bagi dua, tak belah jadi dua. Nanti biar satu punya separuh, satu punya separuh. Waqalat as-sughra, tiba-tiba ibu yang kecil tadi, ibu yang muda berkata, la taf'al, jangan lakukan Nabi Sulaiman, jangan. Rahimakallah, semoga Allah berikan rahmat kepadamu, jangan lakukan. Biar wa ibnatuha, biar dia, ibnuha, biar miliknya dia enggak apa-apa. Sudah, pokoknya jangan dibunuh. Tapi yang gede mengatakan, enggak apa-apa lah dibagi dua. Enggak apa-apa lagi. Nabi Sulaiman langsung paham ini. Pasti yang mengizinkan dibelah ini enggak punya perasaan, bukan anaknya ini. Kalau memang anaknya enggak mungkin rela dibelah. Langsung Nabi Sulaiman menghukumi, berarti ini bayi adalah anaknya si yang muda. Faqadha bihi as-sughra, kemudian diberikan anak kepada sughra. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah sebuah kisah bijak. Maka para ulama setelah itu memutuskan bahwasanya di dalam memberikan hukuman boleh kita dengan qarinah. Tidak ada bukti yang nyata, sebab cari bukti enggak ada, semuanya mengaku. Enggak ada saksi di sana. Kalau bicara tentang habis melahirkan, ada tanda-tanda melahirkan semuanya. Jadi ada tanda-tanda. Kepastiannya adalah hanya Allah yang tahu. Maka Sayyidina Sulaiman menghukumi dengan tanda ketidakpanikan sang ibu tua tadi menunjukkan kalau itu bukan anaknya. Maka kegelisahan atau ketakutannya ibu muda ini menunjukkan itu ada hubungan batin yang khusus anaknya. Tapi ingat, qarinah itu hanya untuk menghantarkan kepada satu hukum yang nggak bisa ditentukan dengan dalil-dalil nyata, dengan bukti-bukti nyata. Maka di sana dikembangkan bagaimana kisah DNA. DNA tidak boleh mengalahkan sesuatu yang sudah pasti, ngerusak nanti. DNA-nya qarinah saja.
Bahkan haram kalau suami istri sudah benar punya anak langsung dia bawa ke DNA, nggak boleh. Sekarang kan zaman DNA, tes DNA, latah banget deh. Kalau suami istri sudah sah, kemudian anaknya, nggak perlu lagi DNA, wong sudah bapaknya jelas tuh, ini mau ngerusak. Bisa saja DNA adalah alat yang salah dan sebagainya, nanti malah menjadikan tuduhan. Jadi bukan. Tapi kalau untuk menentukan misalnya sesuatu yang mengkabur nggak jelas, ini untuk mencari ini anaknya kemana? Mungkin ada bayi berkeliaran, ada ibu, ada bayi dua, misalnya, atau bayi dua terlempar, bayi dua kecil-kecil, ada orang tuanya dua, gila semuanya, nggak bisa bedain anaknya. Tahu tunjuk anaknya nggak bisa. Ditanyakan mana yang anak nggak tahu, maka baru nanti berlakulah pakai DNA. Bisa saja mana yang nyambung gitu. Ya, sehingga jangan latah dikit-dikit DNA, nanti merusak. Sebab urusan kehormatan itu syariat menjaga betul, sehingga kalau orang mengatakan zina pun kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dikadzaf dia, dicambuk 80 kali. Sekarang latah dengan DNA. DNA darurat, di saat tidak bisa dengan bukti-bukti sesuai dengan petunjuk syariat, maka baru masuk deh DNA bisa saja. Tapi jangan latah dikit-dikit DNA. Yuk tes DNA ya. Astagfirullahaladzim. Baik. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.